Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mulai untuk menganalisa dari 4 soal ini, kemudian nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama. Soal yang pertama, Joko Supriyanto bekerja sebagai seorang staf IT di PT Gameloft Indonesia. Joko menikah, istri tidak bekerja, dan anak pertama lahir di bulan Juni tahun 2020. Jika diketahui penghasilan neto Joko adalah Rp210.600.000 per tahun, hitunglah PKP atau penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang Joko pada tahun 2020. Ada informasi tambahan, Joko membayar zakat pada Basnas sebesar Rp20 juta. Oke, kita langsung analisa ya. Jadi untuk Joko ini, dia status perpajakannya di tahun 2020 adalah K0 ya, kawin tapi belum punya tanggungan. Kenapa? Karena anak pertamanya itu kan lahir di bulan Juni tahun 2020. Sedangkan PTKP itu tidak bisa berubah di tengah tahun. Nah, jadi nanti untuk Joko Supriyanto, PTKP akan berubah di awal tahun 2021. Jadi nanti status PTKP-nya kalau di tahun 2020 berarti K0 ya, atau 58.500.000. Nanti kalau di tahun 2021 dia baru berubah menjadi K1. Jadi statusnya Joko sudah menikah, kemudian punya satu tanggungan tadi karena punya anak. Gitu ya. Kemudian untuk zakat dibayarkan ke Basnas sebesar Rp20 juta. Oke, kita langsung mulai kerjakan saja ya. Informasinya tadi kita diminta untuk menghitung PKP dan pajak terutang tahun 2020. Oke, pertama pekerjaannya, saya catat dulu aja di sini ya. Pekerjaan karyawan penghasilan neto penghasilan netonya tadi 210.600.000. Oke, kemudian dia membayar zakat. Nah, kalau zakat itu kalau dibayarkan ke lembaga atau badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah itu bisa sebagai pengurang. Jadi kalau misalnya zakatnya ke masjid itu nggak bisa sebagai pengurang ya. Jadi harus ke lembaga resmi untuk menerima zakat. Itu bisa sebagai pengurang, kita input aja 20 juta. Oke. Kita akan menghitung PKP-nya. Masih ingat ya rumusnya menghitung PKP? Kita tulis dulu. Penghasilan neto kemudian pengurangnya ini saya tambahin ya. Status pajakannya adalah K0. Oke, sehingga penghasilan kena pajaknya
kena pajak atau PKP. Neto dikurangi dengan pengurang ya. Zakat dan PTKP. Oke. Saya beri warna merah. Saya bawa dulu aja ya. Kemudian kalau sudah ketemu PKP-nya, baru kita akan menghitung pajak terutang. Ingat ya, tarif pasal 17, lapis pertama, 5% dikalikan dengan 50 juta. Karena kan ini PKP-nya kan 132 juta 100 ya, ini kan di atas 50 juta, berarti kenanya 2 lapis ya. Jadi pertama itu kenakan dulu lapis pertama yang 5% kalikan 50, kemudian lapis kedua itu adalah 15% dikalikan sisanya. Jadi dari 132 100 dikurangi dengan 50 juta. Ini saya letakkan di sini aja. 5% kalikan 50. Kemudian sisanya adalah 15% dikali 132 saya kurangi 50. Oke. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja pajak terutangnya. Ini adalah pajak terutang. Oke, soal 1 sudah. Jadi, tadi saya ulangi lagi ya. Mungkin terlalu kecil. Oke, tadi kan Joko dia bekerja sebagai karyawan. Statusnya itu kawin, belum punya tanggungan ya, di tahun 2020. Kemudian ini informasinya sudah ada penghasilan neto yang diterima selama 1 tahun sebesar 210 juta 600 ribu rupiah, kemudian dia membayar zakat ya. Nah, langkah yang harus kita kerjakan adalah menghitung PKP-nya, penghasilan kena pajak. Kalau neto ini sudah bersih ya, neto itu sudah bersih, artinya berarti sudah dikurangi dengan biaya jabatan, kayak gitu. Untuk penghasilan neto tinggal kita pindahkan saja, kemudian pengurangnya adalah zakat dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, tinggal di-input. Penghasilan kena pajak, nah ini diperoleh dari mana? Dari penghasilan neto dikurangi dengan pengurang. Aja ya. Oke, kemudian untuk menghitung pajak terutang itu menggunakan tarif pasal 17. Saya beri catatan di sini. Tarif pasal 17. Oke, jadi nanti ada lapis pertama itu adalah 5% kalikan 50 juta. Kalau ternyata PKP-nya di bawah 50 juta, berarti bisa langsung menggunakan lapis pertama gitu ya. Terus lapis kedua itu adalah 15% dikali itu sampai dengan 250 juta. Begini ya. Pajak terutangnya tinggal di total aja.